Di sini saya akan menceritakan tentang pengusaha sukses, yaitu Bob Sadino. Sosok yang satu ini dikenal dengan pengusaha Indonesia yang sukses dengan pemikiran-pemikiran kreatifnya yang menjadi motivasi bagi para pelaku bisnis. Kehadiran sosok Bob Sadino dari pengalaman hidupnya untuk memberikan motivasi dalam berwirausaha menjadikan Bob Sadino merupakan sosok yang mendunia. Perjalanan hidup yang mengantarkannya hingga dikenal dunia tentunya merupakan pelajaran berharga dalam dunia wirausaha. Ketika kita mendengar nama Bob Sadino, tentunya sudah tidak asing bagi sebagian orang yang mengenali sosok pengusaha sukses yang menorehkan karya-karyanya. Bambang Mustari Sadino atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Kisah Bob Sadino tentu tidak berlangsung singkat dan mudah. Ia telah melalui perjalanan panjang mulai dari usaha nol. Bahkan Bob Sadino pernah menjadi kuli hingga saat ini dikenang sebagai pengusaha sukses yang menginspirasi. Dengan cara berpikir yang kreatif, beliau berhasil untuk menjadi pengusaha yang hingga saat ini menjadi panutan bagi pengusaha muda. Cara berpikir kreatif ala Bob Sadino dapat kita pelajari melalui buku 101. Saat usia masih 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah meninggal dunia yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Proyek yang sudah dimiliki Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta pada tahun 1947, SMP di Jakarta pada tahun 1950, dan SMA di Jakarta pada tahun 1953. Setelah kelulusan dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Bob Sadino memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena menurutnya seorang mahasiswa ibarat seorang pemulung yang memunguti barang-barang yang hanya akan memenuhi otaknya. Bob Sadino mengungkapkan semakin seseorang belajar, otak mereka akan semakin penuh. Idealismenya tersebut bukan berarti Bob Sadino meremehkan sebuah proses belajar, melainkan ia memiliki cara sendiri untuk tetap bisa belajar tanpa harus menduduki bangku perkuliahan. Sejak kepergian sang ayahlah, Bob Sadino mulai terjun sebagai pribadi yang mandiri. Untuk bertahan hidup, perjalanan karirnya ia mulai dari nol dengan mengambil setiap kesempatan yang mendatanginya. Itulah sebabnya Bob Sadino memiliki sepak terjang yang banyak hingga akhirnya ia menjadi pengusaha yang sukses. Beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Bob Sadino semasa hidupnya. Yang pertama menjadi karyawan Unilever setelah lulus SMA dan enggan melanjutkan kuliah. Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk bekerja di Unilever beberapa tahun sebelum ia singgah dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 1955, Bob Sadino mengundurkan diri sebagai karyawan Unilever dan pergi ke luar negeri. Yang kedua, kerja di Jakarta Londi di Belanda dan Jerman setelah memutuskan keluar dari Unilever. Yang ketiga, Bob Sadino membuka sewa mobil dan menjadi supir. Usaha jatuh bangunnya seorang Bob Sadino adalah ketika ia menjadi supir setelah kepulangan dari Belanda sebagai perantau. Yang keempat, menjadi kuli bangunan. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan usaha sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Kesulitan ini sampai membuat Bob Sadino mengalami tekanan dan depresi karena gajinya yang ia terima sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus yang kelima ada bisnis telur ayam. Yang keenam Bob Sadino bisnis sayuran. Usaha telur ayam negerinya yang sudah meningkat membuat Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas. Ia pun akhirnya mengembangkan bisnisnya ke bisnis sayuran. Ia lihat peluang dengan mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Yang ketujuh, memiliki supermarket Chemchicks. Yang kedelapan, Chemchicks adalah supermarket bentukan Bob Sadino pada tahun 1970 yang menyediakan beragam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta.
Berdirinya supermarket Kemcek semakin membuat bisnis Bob Sadino bersinar, sehingga akhirnya ia kembali memanfaatkan peluang untuk membuat produksi sosis karena permintaan yang meningkat. Tahun 1975, Bob Sadino membuat perusahaan Kemfood yang menjadi populer industri daging olahan di Indonesia pertama kali. Produk Kemfood antara lain burger, bakso, nugget, dan berbagai jenis olahan daging lainnya. Tercatat pada tahun 1985, perusahaan Bob Sadino rata-rata perjualannya konsisten sekitar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur per tahun. Bob Sadino sendiri menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat karena sangat menginspirasi orang banyak. Kuman usaha yang pernah dimiliki Bob Sadino. Yang pertama tadi ada supermarket Kenshik didirikan pada tahun 1900. Balik adanya harapan akan selalu diikuti dengan kekecewaan. Jadi berhentilah berharap. Setiap bertemu dengan orang baru, maka saya akan mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Saya berbisnis itu cari rugi. Jadi rugi saya jika saya berbisnis itu cari rugi. Jika rugi saya sangat saya berbisnis itu cari rugi. Jika rugi saya semangat dan jika untung bertambah rasa sayur saya. Yang pertama ada supermarket Kemcek didirikan pada tahun 1970. Yang kedua ada perusahaan Kemfood adalah perusahaan pengolahan daging. Yang ketiga Kemfarm. Kemfarm adalah perkebunan sayur milik Bob Sadino yang berfokus pada agribisnis sayuran dan buah-buahan. Yang keempat The Mission X Kemang. Selain di bidang peternakan dan perkebunan, Bob Sadino juga memiliki bisnis di bidang properti. Perusahaan tersebut bernama The Mansion at Kemang yang berkonsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang berada dari satu lokasi.